moments later. Nah ini orangnya udah datang guys. Mbak Fitri, ya silakan Mbak. Iya, astagfirullahaladzim. Ini kursinya masih kotor Mbak. Tadi ada penumpang aku, dia netesin ini ya, air mata apa anak durhaka. Gue di depan dulu ya, gak apa kan? Oh ya udah. Gak apa ya. Silakan Mbak. Aduh ini mohon maaf ya, dia harus di depan. AC-nya kurang dingin nggak? Cukup ya. Sama ini Mbak, di dalam taksi online aku biasanya aku tuh ngajak penumpang aku baca doa perjalanan dulu. Ini nanti Mbak siapa namanya itu? Fitri. Mbak Fitri nanti ikuti aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan jalannya selamat lancar Mbak ya sampai pelaminan nih. Mbak ini seatbeltnya dipasang. Iya. Takut lepas diambil orang. Terlalu kenceng? Ya cukup ya. Ya. Banget ya Mbak ya. Mbak siapa Mbak? Mbak Fitri. Mbak Fitri tahu narkoba nggak Mbak? Astagfirullahaladzim. Tahu ya. Pernah pakai nggak? Enggak. Kemarin ada orang canduan narkoba, terus dia nanya ke aku kan, Mas, kamu pakai narkoba nggak? Tadi gitu. Wah, aku nggak make, aku bilang gitu. Itu kan dilarang sama agama aku, sama negara juga kan nggak boleh Mbak ya. Terus aku lihat tuh dia tuh hidupnya susah gitu karena apa pakai narkoba. Terus aku bilang narkoba itu kalau sudah kecanduan itu bisa bikin kita itu susahnya itu dunia akhirat, ya kan? Udah dunia susah, akhirat juga susah nanti. Aku boleh nggak telepon polisi sekarang? Ngapain? Soalnya aku dari tadi kecanduan liatin kamu. Aku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Oke. Hari ini tuh silau banget ya. Ya, seharian juga panas banget ini. Panas banget. Ini Kerawang kayaknya mataharinya ada 3 ya Mbak. Enggak banyak ya. Cerah banget ya. Dari gini. Terus aku tuh kemarin tuh habis main futsal Mbak. Jadi aduh mata tuh masih berat banget ini. Badan aku pada sakit, jadi tuh aku tuh banyak begadang sekarang ini. Jadi matanya kayak merah ya. Kelihatan nih. Iya, kan? emang kayak merah gitu. Iya. Kirain habis nangis semalam. Wah, enggak sih Mbak. Tapi banyak begadang kalau kemarin. Tapi ini merahnya tuh kalau sekarang bukan karena begadang. Karena apa? Karena lihat wajah kamu tuh bikin aku malas ngedip. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Fitri, aku mau izin angkat telepon sebentar ya. Iya. Ini ada aja. abang aku ini mau biasa curhat nih. Maaf nih Mbak ya, Iya, ditinggal nggak apa-apa. sebentar. Kalau kangen nanti colek aja. Sabun kali colek. Halo. Assalamualaikum. Abang. Lagi di mana Abang? Lagi di salon. Astagfirullahaladzim. Ngapain cowok-cowok ke salon? Hah? Catok bulu hidung. Astagfirullah. Bulu hidung segala dicatok. Hah? Gak sekalian lu keramik toilet lu geragotin. Abang, nih ngomong-ngomong nih, sekarang nih, wah di mana-mana lagi pada musim main itu Bang apa? Lato-lato. Iya. Kemarin tetangga gue, dia tuh mau atraksi katanya main lato-lato. Dia bikin lato-lato pakai tabung gas.
Mainnya 2 menit, di UGD-nya sebulan. Meleduk bang. Kelakuan udah tua makin jadi aja, astaga. Ampun. Iya. Bang, gue denger lu belum dapat kerja ya sampai sekarang, masih nganggur ya? Aduh, kan gue udah bilang sama lu, sholat yang rajin bang, sholat jangan tinggal. Iya, biar hidup lu berkah, hidup lu sejahtera. Jadi doa-doa lu tuh langsung dikabulkan kalau lu rajin sholat. Iya beneran gue. Jangan kayak sepupu kita, si Partogel. Masih inget gak lu? Iya, dia tuh, aduh, dia nggak kerja udah lama banget bang, sholat kagak, kerja ogah, ini malas banget bocah. Tapi kemarin dia nawarin gue kerjaan bang, dia nawarin gue kerjaan keramasin orang botak. Iya bocah begitu kan, orang botak juga lagi dikeramasin, apa yang mau dikeramasin bang? Ya iya, Sparta gue ini kebangetan emang. Ini bocah kayaknya nih, gue duga nih waktu masih kecil ini kebanyakan makanin odol sisa. Jadi PA, iya bener. Bang, ngomong-ngomong, perumahan kita nih sekarang lagi nggak aman banget. Bener, kemarin ada tetangga gue bang, ibu-ibu, gue lihat dia nangis-nangis aja. Wah, kenapa nih, gue samperin kan, ibu kenapa nangis? Apakah suami ibu kejepit resleting? Makin nangis, gue tanya begitu. Gue tanya begitu, dia makin nangis. Akhirnya dia cerita kan, setelah gue bujuk dia cerita. Adek ibu nangis bukan karena suami ibu kejepit resleting, tapi waktu itu ibu habis dari Jakarta, lalu ibu pulang ke rumah. Pas ibu buka kulkas, isinya tukang ojek. Kurang nggak aman gimana coba? Buka kulkas tukang ojek kan? Kemarin ada lagi bang, pagi-pagi gue diminta anterin sama ibu-ibu mesen taksi online, minta anterin gue ke dokter patah tulang. Gue tanya bang, ibu, emang ibu patah tulang apa? Patah tulang melarat? Pakai ke dokter tulang segala. Enggak dek, katanya, ibu ini mukanya gatel-gatel. Ibu muka gatel-gatel ke dokter patah tulang. Emang gatel-gatel kenapa bu? Gue tanya gitu kan. Katanya ibu kemarin habis dandan pakai bedak bekas karambol. Pantesan gatel-gatel ibu. Ini macem-macem aja orang. Ibu nggak sekalian bu keramas pakai santan rendang gitu. Kelakuan udah tua makin PA aja orangnya sekarang. Gue tuh udah bingung bang tinggal di sana, gak betah gue. Gue tuh ngeliat tetangga gue pada aneh-aneh. Kemarin ada tetangga gue mau masak, dia goreng tempe, maunya pakai pasir kucing. Katanya lebih gurih, makanya ada bau-bau enak gitu pasir kucing tuh. Goreng tempe, aduh jorok banget, gue bilang gitu kan. Sekalinya ada yang mendingan nih bang, tetangga gue. Yang tadi udah aneh, ini ada yang mendingan. Katanya dia mau bikin kos-kosan dari rumah keong. Macem-macem aja kan. Lakukan akhir jangan begini ya. Semua orang. Belum lagi bang, kemarin siang-siang gue kelaparan. Gue pengen banget makan mie ayam ceritanya. Lalu gue datangin tempat mie ayam kan. Bang, saya beli mie ayam bang. Itu tukang mie ayam malah nanya, pedas apa enggak bang? Mana gue tahu. Gue baru beli, belum makan. Gue bilang udah ditanya, pedas apa enggak? Ini kan nggak masuk logistik bang. Iya logika bang, nggak masuk logika. Akhirnya gue gara-gara kesel nih sama tukang mie ayam nih. Besok-besok, walaupun rumah gue di Kerawang, gue beli mie ayam kecilin dulu. Demi sakit hati gue nih, tukang mie ayam. Sombong amat. Udahlah bang, gue udah pusing bang tinggal di sana. Kemarin ada ibu-ibu meninggal. Ini anak-anaknya kagak pernah ngaji seumur hidup. Akhirnya itu ibu-ibu meninggal, jenazahnya dimandiin pakai tisu basah. Lalu kata bayi ngompol. Orang meninggal pakai tisu basah, kelakuan. Idih, halah. Yaudah bang, gitu dulu ya. Kelamaan ini nelfon. Ya gue masih di jalan soalnya. Ini mau nganter ini tukang kredit mau nagih panci bang. Yaudah. Ayo bang ya, sehat-sehat. Yuk, assalamualaikum. Lama banget abang aku ini kalau nelfon banget. Mbak ini maaf ya mbak, jadi lama nelfonannya. Kangen nggak? Kangen banget. Kangen, Mas.
Emang kalau jujur itu lebih baik, Mbak. Banyak penumpang aku tuh kalau ditinggal teleponan mereka pada kangen banget. Ada yang kebawa mimpi, ada yang kebawa mules, tuh macam-macam, Mbak. Sama di taksi online aku nih, Mbak, aku biasanya ngehibur penumpang-penumpang aku sama 1-2 lagu, Mbak. Karena aku tuh dulunya suka nyanyi, Mbak. Jadi aku tuh dulu pernah menjuarai lomba tarik tambang duda anak satu. Nah, jadi suara aku bagus. Jadi gitu, karena lombanya itu bagus, jadi bikin suara aku bagus. Aku nyanyi 1-2 lagu nggak apa-apa ya? Boleh ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Sama ini apa? Kan masih jauh, Mbak.